Pembahasan kali ini bisa gue bilang ini adalah lanjutan dari topik mengenai Walid di dunia nyata. Nah, namun ini agak berbeda sedikit. Kalau Walid kemarin kan ya fokus pembahasannya adalah tentang pemimpin-pemimpin pondok pesantren atau agama ya tujuan dia mengajar itu adalah untuk birahi gitu ya. Nah, tapi kalau yang kali ini lebih kepada penyesatan gitu ya, membelokkan ilmu agama ke arah yang nggak benar gitu. Nah, jadi bisa dikatakan pembahasan kali ini tuh lebih general, geng, lebih menekankan terhadap ajaran atau doktrin yang disampaikan kepada para pengikut dari ya agama-agama sesat ini, yang mana doktrin tersebut memang benar-benar nggak sesuai dengan yang diajarkan pada ilmu agama yang murni gitu. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena ya gue baru tahu, geng, kalau ternyata di Indonesia itu dikatakan terdapat 300 aliran sesat yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, di video ini gue bakal ngebahas nih, ada 3 aliran sesat. Kalau sudah lampunya kayak gini, baru ditungitkan ke sini. Dia akan berwarna. Sini sudah siap kompas. Tinggal sinyal ini cari GPS. Nanti tetap GPS dapat. Oke. Ini pakai altitude. Gak usah. Tutupnya tarik gini boleh. Oke, kita buka saya lagi. Ini sinyal GPS. Kedip-kedip sinyal GPS. Ya. Nah, ini namanya kompas. Kompas ya. Pusing kemari. Oke, sudah berubah. Ini sudah berubah nih. Lampunya sudah berubah ya. Gimbalnya tak main. Ini sudah berubah. Oke, pusing ini berubah lagi. Oke, masuk. Oke. Hidup. Tarik altitude ke bawah. Ke samping sini boleh juga. Oke. Untuk aliran sesat yang pertama, kita akan bahas dulu aliran sesat yang ada di Maros, namanya. Ya, ini stopnya, gitu ya. Kalau tak bisa turun gini, stop, ditekan ini. Stop cara mendadak. Sekali lagi. Coba deh tunjuk kaki, tunjuk tangan, sorry ya. Ada, kalau ada coba kalian lebih tahu dari gue ya. Tidak berani. Aliran sesat ini kalian boleh tambahkan informasinya di kolom komentar. Oke, jadi geng aliran sesat ini sudah ada sejak tahun lalu. Yang mana ketika itu namanya itu Stop emergency. Pangisengana Tarekat Analoloa. Tarekat Analoloa ini Untuk memeriksa V1, V2, namanya peta bau. ini ada 2 kontrol ya. Oke, V1, V2, tekan ini, nampak nanti dia membawa lampu. Ada gambar bateri, ada gambar tak bateri. Ini V1, ini V2, tidak ada, polos. Oke, tunggu connect ini ke sini. Kalau peta bau ini mengajarkan para pengikutnya bahwa rukun Islam itu ada 11. Tambah-tambah dia. Connection kosong. Ini ada setting. Sebenarnya ya, yang kita imani, yang kita percaya, rukun Islam itu ada 5. Ditambah sama dia 6 biji lagi. Nah, ini
buat GPS sendirian mode. si Peta Bau ini. Nah, di dalam salah satu Kita Islam GPS yang mode dikawal untuk oleh ini kan dia, mau nih ya, tak mau. kalau dia percaya Kita tekanin lama ibadah haji nggak akan perlu berubah. dilakukan di Mekah dan Madinah, melainkan Altitude cukup mode datang ke gunung baru bisa. Bawakaraeng namanya. Itu Ya. yang ada di Kabupaten Goa. Tak mau. Itu lu nggak perlu Tekanin stop. ke sana nunggu antrian, lu nggak perlu. Langsung berangkat aja. Ya, kemana? Ke gunung Bawakaraeng. Tekan sekali namanya. untuk memindahkan, Dan tekan 2 kali terus untuk Peta Bau mengaktifkan. ini juga mewajibkan Oke. para pengikutnya Itu untuk kompas. membangun pusaka dengan alasan agar Untuk mereka kompas ya. mendapatkan keselamatan di Masuk. akhirat kelak. Nah, ada benda pusaka gitu yang dia jual. Dan ada informasi juga yang bilang kalau si Peta Bau ini melarang para pengikutnya itu untuk membangun rumah Sudah. dengan alasan uangnya itu lebih baik dibelikan pusaka tadi. Nah, ini pembodohan nih. Orang mau bangun rumah kok dilarang, malah suruh beli pusaka. Itu Nah, terus geng, menurut keterangan dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa ini atau zoom. BPD di daerah Bonto-Bonto, Zoom in, namanya itu zoom Pak out. Marzuki. Nah, dia ini bilang tarekat Analoloa ini sudah terlihat aktivitasnya Gimbal ke sejak atas, bulan puasa tahun 2024. gimbal ke bawah. Dan ketika itu warga sekitar udah merasa resah, udah merasa aneh. Cuma Marzuki di saat itu nggak sedang berada di sana, melainkan dia sedang ada di Kalimantan, sehingga warga nggak mengambil tindakan apapun, kayak nggak berani gitu. Nah, mereka lebih memilih untuk menunggu si Pak Marzuki ini. Ya, Pak Marzuki ini balik ke Sulawesi, ya, nanti baru mau diurus. Barulah akhirnya ketika Pak Marzuki ini pulang, Oke, warga itu yang saja. merasa udah